Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pejuang UTBK 2024. 2 hari lagi ya teman-teman akan melaksanakan UTBK. Nah, gimana nih perasaannya? Oke. Nah, Kak Sugeng akan memberikan beberapa informasi nih. Yang pertama, alhamdulillah Kak Sugeng sekarang sedang studi S2 di Magister Matematika ITB ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang ke ITB mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya dengan Kak Sugeng. Nah, akibat dari Kak Sugeng kuliah S2, Kak Sugeng jarang banget nih upload di YouTube gitu ya, karena wah banyak tugas teman-teman ya. Nah, tapi nggak masalah karena Kak Sugeng upload terus di TikTok kok, karena di TikTok kan ya 1 menit gitu ya. Silahkan teman-teman ke TikTok Kak Sugeng aja, karena di sana Kak Sugeng bahas soal UTBK ya tiap hari. Silahkan aja cek. Oke, nah hari ini teman-teman Kak Sugeng akan bahas 5 strategi nembak jawaban UTBK SNBT 2024 ya. Ini yang terbaru. Karena kalau teman-teman lihat di 2023 Kak Sugeng juga buat video. Tapi ini yang terbaru, ada 5. Oke, langsung aja ya kita bahas teman-teman nih. Nah, yang pertama sebelum ke pembahasan ya, pasti teman-teman harus tahu dulu ya testimoninya. Nah, di sini ada yang memberikan testimoni ke YouTube Kak Sugeng ya. Di sini ada Sabrina. Dia bilang ini besok kalau UTBK atas tips dari kakak aku balik lagi deh katanya ya. Semoga aku dan kamu bisa lolos SNBT. Nah, tiba-tiba dia edit nih tanggal 25 Juni. Kalau nggak salah itu pengumuman UTBK. Nah, di sini dia bilang halo semua kayaknya komen aku ketumpuk. Nah, kayaknya dia udah komen juga teman-teman. Tapi katanya ketumpuk. Nah, dia edit aja di sini. Alhamdulillah aku lolos SNBT di UGM. Real katanya. Di UGM guys. Di sini dia nembak yang penalan matematikanya itu 5 soal dia tembak. Kemudian dia tentang ini katanya. Terus dia lolos. Keren banget ya. Nah, itu baru satu. Ada lagi. Di sini juga ada. Di sini teman-teman baca aja ya. Di 2023 itu kan nggak ada opsi ABCD ya. Dia anggap yang kedua itu adalah B gitu. Jadi ya teman-teman nanti sesuaikan saja. Silahkan dibaca ya. Di sini memang niat kemarin itu kalau lulus dia bakal balik lagi dan alhamdulillah dia lulus katanya. Wih, keren banget sih. Terus ini juga panjang banget Kak Sugeng bacanya. Teman-teman baca aja ya. Nah, kemudian ada juga di sini pakai metode abang dia lolos katanya. Keren banget ya. Pasti penasaran ya metodenya gimana nih. Nah, ini silakan dibaca aja. Banyak kok testimoninya. Jadi teman-teman jangan sampai tidak menggunakan strategi. Nah, ide strategi ini adalah teman-teman bisa lihat ya. Di sini Kak Sugeng buat 3 poin. Kenapa sih harus ada strategi ini? Nah, di sini teman-teman, karena penilaian UTBK itu menggunakan IRT ya, Item Response Theory. Ya, artinya nanti tidak akan ada lagi teman-teman yang benar itu +4, salah itu -1, tidak dikerjakan itu 0, nggak ada. Karena pure dia itu dari respon ya, respon peserta menjawab soal. Nah, akibatnya nanti tiap soal itu memiliki bobot ya. Jadi misalnya PK ada 1-20, itu tiap soalnya nanti memiliki bobot. Nah, tentu bobotnya itu tergantung respon dari peserta UTBK menjawab, ya kan? Nah, nanti akan ada soal itu dikatakan sulit ya. Ketika soal itu dikatakan sulit, maka bobotnya nanti besar gitu ya. Nah, sebaliknya ya, kalau dia mudah maka bobotnya kecil. Nah, Kak Sugeng jelasin nih, kenapa dia bisa sulit, kenapa dia bisa mudah. Nah, soal itu dikatakan sulit. Nah, misal nomor 1 nih. Nomor 1 itu peserta UTBK banyak yang jawab salah. Nah, artinya soal itu sulit, guys. Jadi kalau banyak yang jawab salah, soal itu sulit, maka bobotnya besar. Sebaliknya, misal ada nomor 2 nih. Peserta UTBK jawabnya benar semua nih. Kebanyakan tuh benar gitu. Nah, maka dari itu soal itu adalah dikatakan soal mudah. Nah, ketika soal mudah berarti bobotnya kecil. Paham ya? Nah, artinya jika teman-teman ini tidak sengaja menembak jawaban di soal nomor 1 misalnya, dan jawaban itu ternyata benar ya, padahal itu nembak, dan itu lebih hoki lagi teman-teman itu soalnya sulit, maka bobot teman-teman besar nanti ya. Jadi poin teman-teman itu nanti besar gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk
dapat mengerjakan atau menggunakan strategi ini, teman-teman itu harus memenuhi syarat. Ingat-ingat, Kak Sugeng tidak akan bertanggung jawab kalau teman-teman tidak mengikuti syarat ini. Jadi Kak Sugeng kasih 4 syarat ya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah ketika teman-teman waktunya sudah menunjukkan ya habis gitu. Jadi tinggal sedikit lagi, misal tinggal 3 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, silahkan gunakan cara ini. Jadi kalau misalnya di awal-awal tidak bisa teman-teman gunakan cara ini, oke? Deal dulu nih. Nah, kemudian yang kedua, ketika teman-teman itu udah stuck, tidak bisa mengerjakan lagi, ya mau gimana dong kalau nggak bisa ngerjain lagi? Ya, bisa menggunakan strategi ini, oke? Nah, yang ketiga, kepala teman-teman itu sudah mengeluarkan api ya. Udah pusing pokoknya. Nah, boleh menggunakan syarat ini. Dan yang terakhir, jika teman-teman sudah pasrah, ya silahkan gunakan cara ini, oke? Ingat-ingat, syarat ini harus teman-teman penuhi dulu ya. Kalau misalnya tidak, Kak Sugeng tidak bertanggung jawab. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya nih. Nah, jadi strategi yang pertama adalah teman-teman harus pilih option dengan banyak kesamaan. Ya, maksudnya apa? Kita coba di sini cek. Nah, di sini itu kan ada option negatif, 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 negatif semua. Nah, kebetulan negatif semua ya udah oke. Nah, yang banyak kesamaannya, lihat teman-teman, di sini angka satunya cuma 2, ya kan? Sedangkan angka 3-nya ada 1, 2, 3. Nah, berarti otomatis jawabannya yang depannya 3, gitu ya. Ini berarti ini coret, ini coret. Nah, sekarang yang banyak kesamaan lagi, lihat teman-teman. Apakah 3 doang? Apakah puluhan? Ya, puluhan itu lebih banyak, ya kan? Dan yang belakangnya 5 itu ada 2, ya kan? Maka dari itu jawabannya nggak mungkin yang 30, jadi yang E gitu. Min 35 gitu guys. Jadi lihat yang paling banyak kesamaan. Oke, nah kita coba lihat pembahasannya. Buat kalian yang ke bagian gelombang 2, Kak Sugeng saranin ikutin kelas Kak Sugeng ya. Nanti kita mulai tanggal 10 sampai 12. Jadi masih ada waktu buat tanggal 14 gitu ya. Nah, kita akan mendapatkan 7 kelas via Zoom ya kan. Satu kelasnya 2 jam. Wih, keren banget ya. Harganya hanya 39.000. Langsung aja daftar. Ada di sini linknya atau ada di bio Kak Sugeng. Langsung klik ya. Nanti dapat rekamannya juga kok. Oke, Kak Sugeng. Dan ini dia jawabannya ya. Gitu guys. Oke. Kita lanjut ya latihan lagi. Nah, lihat. Di sini kita latihan lagi teman-teman. Lihat banyak kesamaannya yang mana nih? Pangkatnya 3, pangkatnya 3, ini pangkatnya 1, pangkatnya 1, pangkatnya 2. Nah, secara teman-teman setelah melihat yang banyak itu pangkat 3 dan nggak ada pangkat. Berarti yang ini dicoret. Oke? Nah, sekarang yang depannya 5 apa 2? Wah, yang mana nih? 25 semua. Ini 5, terus ini 25, ya kan? Nah, lihat juga di sininya teman-teman. Nah, angkanya tuh yang paling banyak angka berapa gitu. Atau misal lihat teman-teman, si operasinya ini plus, ini min, ini min, ini plus, ini plus. Ternyata yang paling banyak plus gitu kan. Nah, berarti yang min kita coret ya, kita coret, kita coret. Nah, antara A dengan yang D, yang mana teman-teman? Nah, teman-teman juga bisa melihat dari apa teman-teman? Nah, di sini kan 7 itu ada 2. Kalau teman-teman lihat kalau di sininya, nah ini kan dicoret ya. Nah, 7 itu ada 2, sedangkan 2-nya cuma 1. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Oke, paham ya? Coba kita cek dulu. Nah, iya benar jawabannya yang D, guys. Oke. Nah, kita coba lagi teman-teman. Nah, ini soal asli UTBK 2023. Bisa ditembak ternyata ya. Nah, di sini angka 1, lihat teman-teman, angka satunya 1, 2, 3. Wah, yang lainnya nggak ada. Ya udah dia coret, ya kan? Coret, coret. Nah, antara A, C dan E. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Ya, silakan ya. Karena di sini akar 2-nya ada banyak, ya, akar 3-nya juga ada banyak. Nah, jadi yang mana nih? Nah, yang jelas akar 2-nya yang banyak ya. Berarti antara A dan C, ya kan? Nah, kenapa sih harus ada pangkat 3-nya misalnya gitu ya? Nah, berarti setidaknya teman-teman sudah mengeliminasi nih. Tinggal 2 nih, gitu. Ya, silahkan aja. Nah, tapi karena di sini juga 3 tuh muncul banyak nih, ada 3. Ya udah, berarti yang ada akarnya, gitu. Ya, jadi yang C. Nah, gitu ya. Ini masih banyak kesamaannya. Bener nggak? Benar, jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana untuk yang ini? Nah, yang ini adalah tips yang kedua, yaitu tembak dengan keberhasilan 50%. Ya,
Jadi teman-teman maksud 50% itu adalah, jadi nanti ketika teman-teman mengeliminasi 50-50 nih. Nah setidaknya teman-teman ya 50-50 gitu. Ketika teman-teman benar ya udah benar, ketika salah ya udah salah. Tapi peluangnya setengah gitu ya. Nah beda dengan ini kan, peluangnya masih berapa tuh? 1/5 ya kan? Nah coba kita lihat di sini yang paling banyak itu adalah yang ada akarnya tentu ya, jadi ini tidak. Nah yang mana? Akar yang depannya ada 2 juga ada, 2 yang nggak ada juga ada ya. Nah berarti ini masih ada 4. Nah lalu gimana teman-teman melihatnya? Di sini yang akar 3 atau yang akar 2. Nah sebetulnya teman-teman lihat di sini yang muncul paling banyak itu kan 2 nih, ya kan? Nah berarti teman-teman curiga yang 2-nya ada. Nah berarti yang mana? Nah ini salah ya. Berarti 2 akar 2 atau 2 akar 3. Nah antara itu pun teman-teman ini 50-50 ya nggak sih? Ya kan? Nah yang mana dong? Ya Kak Sugeng nggak tahu yang mana. Teman-teman pilihannya yang mana? Suka yang C atau suka yang D gitu ya. Nah misalnya teman-teman melihat oh di sini ada akar 3. Ya udah deh D gitu, 2 akar 3 gitu. Kita cek benar nggak? Dan ternyata benar. Dan ingat teman-teman, cara ini dilakukan ketika teman-teman memenuhi syarat tadi ya. Ketika udah pusing, udah stuck ya, udah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, jangan di awal langsung ditembak ini, nggak boleh. Oke, aman ya. Itu jawabannya yang D. Nah, kita latihan lagi teman-teman. Yang keberhasilannya adalah 50%. Ayo. Nah, kalau teman-teman lihat di sini negatifnya ada 3. Yang enggak ada 2. Berarti otomatis jawabannya yang negatif kan. Ini enggak, ini enggak. Nah, antara 1 dan 4, yang sering munculnya kan 1 dan 4, berarti ini nggak mungkin. Nah, ini 50-50, antara yang ini atau yang ini. Nah, teman-teman bisa pilih 50-50, ayo yang mana? Misalnya teman-teman mau yang mana nih? Nah, misalnya bingung nih, ya udah silahkan aja. Misalnya Kak Sugeng lihat, oh ada 4 di sini. Ya udah min 4, selesai. Dapat ya, C. Nah, bener nggak? Bener jawabannya C. Nah, kalau teman-teman tadi salah jawab, ya gak apa-apa. Setidaknya 50-50 kan? Nah, gitu. Lanjut ya. Nah, trik yang ketiga, teman-teman, ini yang jauh lebih penting adalah blok jawaban. Nah, maksudnya apa? Blok jawaban itu nanti teman-teman pilih yang paling banyak dijawab. Nah, sebetulnya bisa juga teman-teman pilih yang paling sedikit. Ya, ini bisa banyak, bisa sedikit. Nah, tergantung nanti kepercayaan teman-teman ya. Nah misalnya gimana? Misalnya teman-teman udah jawab nih, ini yang C misalnya, kemudian ini B ya kan, ini C, ini B, ternyata ini B, kemudian ini B, ini D, kemudian dapat A, terus di sini B lagi, terus B, kemudian di sini D, C, B lagi gitu ya. Dapat di sini C, B gitu, misalnya di sini B gitu ya. Nah misalnya dari 20 soal ini teman-teman yang paling banyak kan B nih. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. Nah 8 teman-teman jawab, sedangkan yang lainnya enggak. Ya udah, misalnya waktunya tinggal 2 menit lagi nih, langsung aja coba B semua ini. B, ini B, ini B, ini B, ini B, selesai. Nah, atau teman-teman mau yang paling sedikit. Kalau di sini konteksnya berarti yang A ya. Pilih A semua karena A-nya cuma 1 gitu ya. Nah ini juga udah di riset sebetulnya ya. Ini hasil riset ya. Kenapa? Dibandingkan teman-teman ini, misal yang belum selesainya itu teman-teman nomor 2 itu A, nomor 4 itu misalnya. Pokoknya misalnya teman-teman acak A, misal B, C, D gitu. Nah ini peluangnya lebih kecil dibandingkan teman-teman nulis B semua, misalnya B gitu ya. Nah ini peluang benarnya besar gitu ya. Oke, paham ya? Ini adalah blok jawaban. Ada lagi Kak yang keempat? Ada. Yang keempat adalah ini adalah opsi B. Teman-teman pilih opsi B ya. Ingat-ingat nanti kata-kata Kak Sugeng ketika UTBK, misal udah stuck, pilih aja B ya. Kenapa? Ini juga sudah berdasarkan testimoni. Sebenarnya banyak ya testimoninya. Kita bacakan satu-satu ya. Terima kasih Kak Sugeng. Waktu UTBK ya udah bingung banget nih jawab soalnya, susah, waktunya dikit lagi. Aku selalu ingat kata Kak Sugeng blok B katanya. Akhirnya aku lolos di pilihan 1. Wah keren kan? Nah lagi nih, terima kasih Kak Sugeng atas
tipsnya gitu, udah ngerjain UTBK aku dan pilih B sesuai tutor Kak Sugeng. Alhamdulillah lolos. Oke banget ya. Dan ada lagi nih, makasih banyak Kak Sugeng, iseng-iseng nembak poin B malah bener lulus katanya. Kak Sugeng tanya dong, pilihan berapa? Ternyata dia pilihan 2. Nggak apa-apa gitu, yang penting kan lolos. Nah ini juga ada, dia komen the power of B gitu. Akhirnya dia lolos pilihan pertama. Keren banget sih. Nah ini adalah testimoni dari yang jawab B gitu ya. Oke, kita langsung praktekin nih. Jadi praktekinnya nanti ada 2 cara sebetulnya ya. Cara satu itu ya ketika misalnya tadi teman-teman udah menjawab apa gitu, sisanya misalnya 5, ya udah B semua ya, tanpa melihat yang banyak atau yang sedikit gitu ya. Teman-teman B aja semua, B gitu ya. Misalnya tinggal 3 kan, B semua. Itu cara satu. Nah cara 2 adalah teman-teman ketika misalnya udah masuk di soal, teman-teman blok B semua, B gitu ya, B semua pokoknya ini B. Nah karena di dalam satu subtes, misal ini PK, teman-teman masih bisa bolak-balik kok, asal di PK. Nggak boleh misalnya ketika udah PU nggak bisa PK lagi gitu, itu nggak boleh. Nah berarti teman-teman misalnya udah blok semua nih, misal ini cuma 2 menit. Nah teman-teman langsung kerjakan nomor 1. Nomor 1 ternyata jawabannya adalah D, ya udah ganti D, kan bisa diganti kan. Misalnya nomor 3 dicek jawabannya D juga, misalnya nomor 7 jawabannya yang C, ya udah ganti gitu ya, dan seterusnya. Misalnya teman-teman udah ganti, misal udah habis nih waktu nomor 16 sampai 20 belum keisi, ya udah dia B semua otomatis, udah selesai. Teman-teman mengisi semua, ya kan? Gampang kan? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut di tips nomor 5 ya. Ini adalah tipe soal 1, 2, 3, 4. Nah, ini menarik.